pertama sampai ayat yang ketiga, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di mana kamu diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana dalam pasal yang ke-18, saudara, memang ada aturan tentang perkawinan. Dan dalam ayat yang ketiga, saudaraku, ada satu peringatan Tuhan, saudaraku, tentang bagaimana orang Israel harus berhati-hati, jangan sampai mereka hidup dengan kebiasaan-kebiasaan tanah di mana mereka tadinya tinggal, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu di Mesir, apakah itu di tanah Kanaan? Ya, karena Mesir punya kebiasaan, ya saudaraku, dan tanah Kanaan juga punya kebiasaan. Mereka punya kebiasaan melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Dan firman Tuhan bilang bahwa jangan sampai aku memperlakukan kamu seperti aku memperlakukan mereka. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak mau kebiasaan-kebiasaan yang ada di Mesir dibawa sama Israel. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di tanah Kanaan juga menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang Israel. Saudara, yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara, apa kebiasaan-kebiasaan daripada dua bangsa ini, bangsa Mesir dan bangsa Kanaan, Bapak Ibu Saudara, ya. Apa yang menjadi kebiasaan mereka? Kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat bersama ayatnya dalam Kejadian pasal 46, ayatnya yang ke-33, saudaraku, sampai ayatnya yang ke-34. Kejadian pasal 46, saudara, ayat 33 dan 34. Kejadian 46 ayat 33 dan 34. Bapak Saudara, sama-sama kita baca ayat ini, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala kambing adalah satu kekejian bagi orang. Saudara, kebiasaan orang Mesir itu nggak suka yang namanya berurusan dengan Gosyen, ya saudara. Mereka tidak suka tinggal di Gosyen. Saya nggak ngerti kenapa. Ya, sampai akhirnya Gosyen itu, Bapak Ibu Saudara, tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang berlimpah buat saya sih, ya saudara. Karena apa yang ditanam di sana tumbuh. Mereka mau cari ikan, dapat. Karena tanah Gosyen itu adalah tanah yang dialiri oleh aliran sungai Nil, Bapak Ibu Saudara. Dan tanah itu menjadi tanah yang subur sekali. Itulah sebabnya cocok buat orang Israel, ya. Makanya Yusuf, saudaraku, bersiasatlah seperti itu, kata kasarnya. Mereka sampaikan apa yang jadi pekerjaan mereka, ya saudara. Dan dua hal, orang Israel nggak suka yang namanya kambing domba. Orang Mesir, maksud saya, orang Mesir nggak suka kambing domba, ya, pekerjaan tentang gembala, orang Mesir nggak suka. Yang kedua, orang Mesir nggak suka sama namanya Gosyen. Itu yang sudah jadi kebiasaan mereka, ya. Bicara tentang gembala domba tuh buat mereka hina. Bicara Gosyen buat mereka itu apa sih, tempat nggak enak. Itu saudara yang saya temukan. Makanya Tuhan bilang, jangan, salah satunya ya saudara, jangan kamu berperilaku, jangan kamu hidup seperti orang-orang di Mesir. Orang-orang Mesir itu nggak suka yang namanya penggembalaan, ya. Ya, bicara tentang kambing domba, bicara tentang tanah yang subur. Yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bicara apa ini?
Ya ini saya percaya ini bicara tentang bagaimana kehidupan orang percaya tuh harus mau diajar tentang apa itu yang namanya hidup digembalakan. Ada amin Bapak Saudara ya. Hidup digembalakan, hidup yang diajar ya. Karena arti daripada Goshen itu mendekat atau menjadi dekat, seperti kemarin itu Saudara korban. Ya, kita sudah bahas tentang korban kemarin. Goshen itu artinya dekat atau mendekat. Nah, di dalam penggembalaan inilah saudaraku orang percaya kehidupan Kristen diarahkan, didorong bahkan. Untuk apa? Kehidupan kita mendekat dan semakin mendekat dan bahkan hidup melekat bersama dengan Tuhan. Ada amin saudaranya. Bagaimana hidup kita itu diajar tentang bahwa hidup mendekat sama Tuhan, kita akan alami yang namanya Goshen, pemeliharaan, ada keberkatan, ada segala sesuatu. Nah, buat orang Mesir, saudaraku, yang seperti itu tuh nggak suka. Karena di dalam penggembalaan itu, saudaraku, ada apa? Ada aturan-aturan di dalam penggembalaan itu ada apa ya? Ada aturan main, saudara. Ya, ada rule-rule yang harus kita taati, yang kita harus patuhi bersama. Nah, orang Mesir nggak suka dengan yang begitu. Digembalakan, ya, diarahkan, ya, hidup di dalam tata cara kekristenan yang seperti itu. Saudara, ada terlalu banyak anak-anak Tuhan yang masuk. Ya. Hidup semakin dibawa mendekat sama Tuhan. Karena di dalam penggembalaan itu mau nggak mau kita semakin diarahkan, bahkan kita didorong, saudara. Untuk apa? Untuk hidup kita semakin melekat bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dengan firman yang keras, dengan firman yang lembut, dengan firman yang sepertinya kasar, saudara. Tapi semuanya, saudaraku, menjadi sebuah tujuan mendorong kita supaya hidup kita semakin melekat sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Kita diajar tentang bagaimana hidup di dalam aturan-aturannya Tuhan. Bagaimana kemudian ketika ada di Goshen, Bapak Ibu Saudara, orang Israel ya harus patuh dengan aturan-aturan, sehingga ketika tulah itu datang di tengah-tengah Mesir, mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena ada aturan-aturan. Bagaimana waktu tulah yang ke-10 itu, firman Tuhan bilang mereka nggak boleh keluar dari rumah. Ya. Mereka nggak boleh tinggalkan keluar dari pintu. Mereka harus tetap ada di rumah. Mereka harus menyembelih korban dan laburkan itu pada ambang pintu rumah mereka. Itu aturan-aturan. Aturan-aturan yang membawa kepada kebaikan sesungguhnya. Ini salah satunya, dari yang saya bisa sampaikan tentang kebiasaan orang Mesir itu. Mereka gak suka sama Goshen. Mereka suka yang namanya padang gurun. Ya, artinya begini, mereka bebas mau kemana, mau ke utara, ya, mau ke selatan, mau kemana saja, mereka bebas. Itulah Mesir. Ya. Hawa nafsu diumbar sedemikian rupa. Itulah Mesir. Makanya firman Tuhan bilang sama mereka, ya, sama Musa, saudaraku, jangan orang Israel hidup seperti orang Mesir. Nanti kita akan lihat, jangan juga orang Israel hidup seperti tata cara kebiasaan daripada orang-orang Kanaan. Di penggembalaan ini, saudaraku, kita diajar. Sama saya juga gembala, tapi saya juga ada dalam penggembalaan Tuhan. Saya juga harus tunduk. Saya juga harus ikut aturan main yang Tuhan sudah tetapkan di tengah-tengah kita. Karena Tuhan adalah gembala agung kita. Ada amin, saudara. Tuhan yang menjadi pemilik seperti tadi, ya. Dia menjadi pengendali, dia menjadi dia punya otoritas, saudara. Bukan gembala seperti saya yang punya otoritas. Dan tolong kita supaya kita mengerti bahwa hal yang seperti ini nih Tuhan suka, hal yang seperti ini nih Tuhan mau. Bagaimana? Saya tidak bilang bahwa kenduruan yang jadi tempat penggembalaan yang terbaik, tidak.
Bahwa di mana-mana ada penggembalaan, saudara. Tetapi pastikan bahwa setiap orang percaya harus ada di dalam penggembalaan. Ada amin, saudaraku ya. Pastikan bahwa setiap orang Kristen ada dalam sebuah penggembalaan dan taat dan tunduk dan setia dalam penggembalaan dimanapun juga. Ini Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua yang kita bisa lihat pada pagi hari ini adalah di dalam ayatnya yang ke-24 dan 25 Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya sama seperti ayat yang tadi, Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini, ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Ini bicara tentang tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih Tuhan sampai pada akhirnya? Karena tanah Kanaan itu, saudaraku, yang saudara harus mengerti, yang saudara harus tahu, tanah Kanaan itu betul bahwa tanah Kanaan itu tadinya milik daripada bangsa-bangsa lain. Ya, milik daripada bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang sampai sekarang orang-orang Palestina nggak pernah mau tahu. Orang Palestina nggak bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya saudaraku, tanah, karena pemilik tanah itu adalah Tuhan sendiri. Ada amin, saudaraku ya. Pemilik tanah itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang bilang bahwa orang-orang tanah Kanaan ini karena dosanya, karena kejahatannya, saudaraku ya, ini bangsa-bangsa yang tinggal di dalamnya itu dimuntahkan karena mereka hidup di dalam kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Tanah ini memuntahkan penduduk yang ada. Dan penduduk yang baru ini masuk, penghuni yang baru ini masuk, dan Tuhan yang kasih tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu seperti orang-orang Kanaan. Nanti kalau kamu juga berperilaku hidup seperti orang-orang Kanaan, tanah ini akan memuntahkan kamu juga seperti tanah ini memuntahkan penduduk Kanaan. Tadi kita melihat Mesir, saudara. Sekarang yang kita lihat adalah kebiasaan orang Kanaan. Apa sih kebiasaan orang Kanaan? Ya, kalau bicara tentang kejahatan, ya saudara, orang Kanaan itu suka mempersembahkan anak. Ya, anak dikorbankan kepada dewa Molok. Ya saudara, anak itu disembelih. Bayangin saudara, untuk mencapai keinginan mereka, aduh, ya, keluarga itu nggak jadi prioritas utama. Itu saudara. Ya, pokoknya yang penting keinginan mereka tercapai. Ketika pun, kalaupun keluarga harus dikorbankan, ya dikorbankan. Semuanya dikorbankan. Asal tujuan tercapai. Salah satunya seperti itu. Tapi kita nggak bahas itu, Bapak Ibu Saudara. Yang saya lihat tanah Kanaan, kalau saudara lihat, ya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingat, Kanaan itu adalah keturunan daripada Ham. Ya, Ham. Ham itu anaknya Nuh, ya saudara. Sem, Ham, Yafet, ya saudara. Ya. Dari 3 anak ini kemudian turun segala macam bangsa, Bapak Ibu Saudara. Karena Nuh itu menjadi manusia yang kemudian hidup setelah air bah, ya saudara. Dan Ham inilah yang menjadi bapa daripada Kanaan, bangsa Kanaan. Ini yang kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebetulnya kalau saudara lihat, pelajari, saudaraku, mereka adalah Afrika, Ethiopia, ya. Tapi kemudian bagaimana mereka menyeberang, Bapak Ibu Saudara, dan masuk di tanah Kanaan. Itu sejarahnya panjang, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bicara tentang sejarah seperti itu. Tapi yang sekali lagi saya katakan bahwa Kanaan itu adalah keturunan daripada Ham. Itu dulu yang kita harus mengerti. Dan Ham itu, kenapa Ham itu boleh dibilang dikutuk sama bapaknya, sama Nuh? Karena pada waktu Nuh, memang Nuh salah, saudara. Ya, yang saya harus katakan, Nuh juga salah. Karena pada waktu air bah selesai, saudaraku, ya, lalu kemudian Nuh mulai hidup tenang, dia mulai bercocok tanam anggur, dan anggurnya menghasilkan, dan dia mabuk. Ya, dia mabuk dan gak ngerti, saudara, yang namanya mabuk kok bisa sampai telanjang gitu ya.
Dan waktu Nuh telanjang, yang pertama lihat bapaknya ini telanjang adalah Ham. Apa yang dilakukan oleh Ham? Ini, nah inilah kejahatan daripada Kanaan. Ini yang kita belajar pada pagi hari. Inilah kejahatan daripada Kanaan. Apa itu, saudara? Dia menceritakan ketelanjangan bapaknya. Orang Cirebon bilang warwer, saudara. Diceritain, saudara. Dia teriak ke saudara-saudaranya, "Papa telanjang, papa telanjang." Dan ketika Nuh diceritakan seperti itu, kecewa. Ketika Sem dan Yafet, ketika dia dengar papanya telanjang, Alkitab menceritakan kepada kita, mereka ambil kain, mereka berjalan mundur, saudara. Mereka berjalan mundur dan mereka menutupi ketelanjangan bapa. Benar, saudara, selaku anak, Ham melihat satu figur bapaknya yang hebat, satu figur bapaknya yang ya, bagaimana dia melihat, saudaraku, ya, apa kesetiaan bapaknya, bagaimana dia melihat kedekatan bapaknya sama Tuhan, ya, bagaimana dia melihat integritas dan apalah macam-macam, susah diistilahkannya, saudara. Ya, 120 tahun, bayangin, Nuh buat bahtera. Ya, orang ejek, orang hina Nuh, orang lecehkan Nuh, orang halang-halangi Nuh terus maju. Ham lihat kehebatan bapaknya. Tapi satu saat dia kaget, bapaknya yang hebat kok jadi gini ya? Gitu. Ngerti ya, saudara? Kok bapaknya yang hebat? Dia bangga sama bapaknya. Selaku anak dia bangga. Tapi waktu dia lihat bapaknya mabok dan kemudian telanjang, kaget, syok dia. Sudah bisa bayangin kan, saudara? Anak yang hormat, anak yang kagum sama seorang bapak, lalu kemudian dia melihat satu saat bapaknya ngalamin kegagalan, kehancuran. Kaget dia, siap, dia kecewa. Saya nggak ngerti kalau Sem yang pertama kali melihat ketelanjangan bapaknya reaksinya seperti apa, kita nggak tahu juga. Artinya, saudara, waktu Sem misalnya melihat dia lagi melihat bapaknya lagi telanjang gitu karena mabuk, orang lagi mabuk kan ngawur, ngaco, ya, saudara. Saya juga nggak ngerti kalau Yafet waktu itu melihat ketelanjangan reaksinya seperti apa. Yang jadi masalah adalah Ham, itu, saudara. Ham waktu dia ketelanjangan bapaknya kaget, syok dia. Dia nggak ngerti mesti buat apa, saudara. Ya, saudara. Tapi akhirnya itu tindakannya dia. Dia menceritakan kepada saudara-saudara tentang ketelanjangan bapaknya. Ketika dua saudaranya ini mendengar, itu yang mereka lakukan. Mereka sibuk cari kain, ya, dan mereka berjalan mundur. Mereka tutupi ketelanjangan. Kebiasaan tanah Kanaan. Dan kebiasaan ini hari-hari ini menjadi kebiasaan kita tanpa kita sadar. Apa itu? Menceritakan keburukan orang lain. Saudara mungkin bilang begini, ya itu kan bukan papa saya, itu kan orang lain. Sama, saudara. Menceritakan keburukan orang lain. Itulah kebiasaan anak-anak. Mendiskreditkan kesalahan orang lain. Memojokkan orang lain. Dan tanpa kita sadar, kita harus akui. Itu yang jadi kebiasaan kita hari ini. Ini sudah menjadi sesuatu yang biasa.
Ini sudah menjadi sesuatu yang umum, lumrah. Padahal Tuhan bilang kebiasaan orang Kanaan inilah yang membuat apa saudara? Membuat tanah ini Tuhan perintahkan untuk memuntahkan seperti yang begitu. Memuntahkan penduduk tanah Kanaan ini. Karena saya percaya dari keadaan, dari kebiasaan yang seperti itu, waduh, ya. Makanya kalau saudara melihat, Bapak Saudara, tanah Kanaan itu ada banyak kerajaan, ya. Tanah Kanaan ini banyak kerajaan-kerajaan. Tanah Kanaan itu kecil, saudara. Tanah Kanaan itu seperti Israel, bayangin. Oh, tanah Israel yang sekarang berikut Palestinanya ada berapa belas, ada berapa bangsa di dalam. Artinya begini. Kenapa mereka begitu banyak? Karena itu, saudara. Saya percaya karena kebiasaan mereka yang seperti itu, akhirnya itu yang membuat mereka terpecah-pecah. Itu yang membuat mereka mudah terpecah-pecah. Harusnya mereka jadi satu kekuatan, iya kan? Itulah sebabnya yang saya harus katakan. Itulah sebabnya orang Israel gampang masuk dan mengalahkan mereka. Orang Israel gampang masuk dan merebut tanah Kanaan. Kenapa? Karena keadaan mereka sudah terpecah-pecah. Mereka sudah tidak utuh lagi. Mereka tidak jadi satu kekuatan yang hebat. Kekuatan mereka terpecah-pecah. Jadi bangsa Misraim, apalah macam-macam. Kalau mereka utuh, saya berpikir begini, agak sulit untuk mengalahkan orang Kanaan. Tapi karena mereka terpecah-pecah. Kenapa mereka terpecah-pecah? Nah ini saudara, ya, lingkarannya garis, apa benang merahnya nih yang kita harus lihat. Ya, mereka harusnya jadi bangsa yang kuat. Mereka harusnya menjadi bangsa yang tidak terkalahkan. Tapi pada akhirnya mereka jadi bangsa yang dikalahkan karena mereka terpecah-pecah. Kenapa mereka terpecah-pecah? Jawabannya karena itu. Satu menjelekan yang lain, satu menyudutkan yang lain, satu memfitnah yang lain. Wah. Itu yang membuat mereka terpecah-pecah, terbelah. Israel masuk dan mengalahkan. Tolong kita Bapak Saudara supaya ini jadi peringatan juga buat saya, ini peringatan buat setiap kita. Kita jangan kita biarkan kebiasaan tanah Kanaan itu menjadi kebiasaan kita. Ya. Jadi biasa gitu, ngomongin orang, ngegosipin orang, ngefitnah orang. Enggak, saya sih nggak ada cerita apa-apa, ya, nggak ada kasus apa-apa. Ya. Saya cuma menyampaikan firman yang seperti itu supaya kita berhati-hati, kita juga jaga diri, saya juga jaga diri, saya juga jaga mulut saya. Ada amin Bapak Saudara ya. Setiap kita jaga mana yang pantas, mana yang perlu kita komentar, mana yang perlu kita tanggapi, mana yang perlu kita sampaikan. Supaya jangan akhirnya apa saudara ya, karena ini akan menjadi bola salju gitu. Bola salju. Dari gosip ya akhirnya apa? Tambah besar. Apa yang masalah yang kemudian kita hadapi? Terpecah-pecah gitu. Satu saling sakit hati dengan yang lainnya. Satu saling apa namanya? Ya nggak bisa menyatu satu sama lain. Ya. Sudah, saudaraku, itu bola salju tambah besar, tapi belum. Ya. Nanti apa saudara? Perpecahan yang terjadi. Kalau ini belum juga selesai, ini belum mencapai puncaknya. Puncaknya apa saudara? Puncaknya nanti adalah perpecahan dan kekalahan. Dan kalau itu sudah terjadi, udah. Lihat Palestina sekarang. Ya. Lihat Palestina sekarang. Di bangsa yang ya jelas gitu. Yang hidupnya kalau sudah tahu, hidupnya cuma dibantu. Itu bangsa nggak ngasilin apa-apa sudah. Itu bangsa yang cuma dibantu sama negara-negara lain. Makanya kalau saudara lihat waktu sekarang Israel ya mendekat, merapat atau berdamai dengan negara-negara Arab, dan negara-negara Arab ini adalah negara-negara yang jadi
donatur buat Palestina, ya. Qatar, Uni Emirat Arab, itu negara-negara donatur yang ngebiayain hidupnya Palestina. Mereka yang topang tuh, bikin jalan, apalah semuanya, mereka yang topang. Karena mereka nggak menghasilin apa-apa. Jangan jadi kayak gitu, sudah. Ya, nggak enak. Ya, hidup enggan, tapi mati pun tak mau kayak gitu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong kita ya, sudah. Supaya dimulai dari apa itu? Dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka anggap kecil. Apa sih salahnya ngomongin orang? Apa sih salahnya cerita yang begituan? Apa sih salahnya gosip? Nggak ada. Tapi akhirnya apa? Berkembang sedemikian rupa, akhirnya saling menyakiti satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain, terpecah, ada gap. Makanya apa? Muncul beberapa bangsa di tengah-tengah mereka. Ya, kalau sudah lihat bangsa-bangsa tanah kanan, buka Wikipedia, buka di Google, nanti sudah lihat ada banyak, ya, ada belasan bangsa-bangsa yang kemudian hidup di tanah kanan, yang tadinya mereka di sana, ya. Tapi terpecah. Karena terpecahnya mereka, saudara, bayangin, saya cuma ngebayang begini, saudara. Israel waktu masuk itu nggak gampang. Waktu Israel nyerang mereka, waduh nggak gampang. Sampai saya melihat Tuhan pernah kirimkan malaikat untuk bantu orang Israel karena mereka diserbu dengan bangsa itu. Tapi mereka sama-sama, mereka keroyok Israel, tapi mereka nggak jadi satu. Beda kalau mereka jadi satu kekuatan. Tolong kita ya, saudara. Karena dari hal yang kebiasaan yang buruk ini nggak berhenti sampai di sini, saudara. Tapi ini akan terus seperti bola salju yang terus ngegelinding. Bukan dengan ukuran yang sama. Dia menggelinding tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dari yang nggak ada artinya, ya, yang kalau cuma kena bola salju segini nggak akan bikin benjol. Tapi karena dia terus menggelinding, saudara, bukan cuma bikin benjol, saudara, bikin hancur kota yang ada di bawah. Ini peringatan buat saya, ini peringatan buat setiap kita, supaya kita tidak membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang Mesir dan orang-orang Kanaan. Ada amin, saudara. Israel diperingatkan seperti itu, ya, Israel diperingatkan seperti itu, supaya jangan sampai, saudara, Tuhan memperlakukan Mesir, Tuhan juga akhirnya memperlakukan orang Israel. Apa yang jadi hukumannya buat Mesir, dihukumkan juga kepada orang Israel. Apa yang dihukumkan kepada orang-orang Kanaan, itu juga menimpa orang-orang Israel. Hidup ini ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Hukumnya di mana? Selain hukum negara yang kita harus taati, ada hukum firman Tuhan. Ya, hukum firman Tuhan yang mengajar kepada saya dan saudara. Ya, inilah yang namanya seperti di Goshen. Ya, saudara, inilah yang seperti gambaran di Goshen. Ada aturan-aturan. Orang Israel mulai diajar tuh tentang aturan-aturan. Ya. Orang Israel mulai diajar tuh tentang bagaimana prinsip-prinsip kebenaran yang harus mereka lakukan. Tapi terbukti ketika mereka mengerjakan, ketika mereka melakukan itu, apa yang terjadi di Mesir tidak menimpa mereka. Ada amin, saudaraku. Apa yang terjadi, itulah yang menimpa Mesir tidak terjadi tengah-tengah. Tuhan bedakan mereka, Tuhan khususkan mereka, Tuhan spesialkan mereka. Tuhan tolong kita, saudara. Mari kita menyembah Tuhan.